بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ibu-ibu dan para akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan kajian kita, kajian ilmiah seputar wanita. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kemudian hadis tersebut kita beri judul, yaitu keutamaan menjaga anak wanita. Keutamaan menjaga anak. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ala, barang siapa 'ala artinya menjadikan seseorang itu dekat dengannya, dan dia masuk ke dalam makna menghidupinya dan mendidiknya. Barang siapa yang menghidupkan atau memberi penghidupan dan mendidik dan menterbiah jariyataini. Jariyah bermakna anak gadis perempuan, sebagaimana ghulam anak laki-laki. Jariyataini, dua anak gadis. Hatta tablugha, sampai baligh. Jaa yaumal qiyamah, maka dia datang pada hari kiamat. Saya, kata Rasulullah SAW, wa huwa, dan dia, kahatain, bagaikan dua jari telunjuk saya. Maka Rasulullah SAW menggabungkan antara jari telunjuknya dengan jari tengahnya, kahatain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang kita baca ini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis keutamaan menjaga anak, dan terkhusus bagi kalangan ibu-ibu yang sudah berumah tangga, yang Allah Subhanahu wa taala beri rizki
kepadanya anak, dan yang lebih terkhusus lagi dia anak perempuan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dakhalat alayya imra'ah wa ma'aha ibnatan laha tas'al. Satu hari seorang wanita masuk ke rumahku dan bersamanya dia mempunyai 2 orang anak perempuan, meminta-minta. Falam tajid indi ghaira tamrah, dan aku tidak memiliki kecuali 1 korma, 1 butir korma. Fa'ataituha iyyaha, maka aku beri dia korma tersebut. Faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha. Kemudian ibu tua tadi membaginya kepada 2 anaknya dan dia tidak makan sedikit pun dari korma yang saya berikan tersebut. Kemudian berlalulah ibu itu. Kemudian masuklah Rasulullah SAW. Kemudian aku kabarkan, yaitu Aisyah radhiyallahu an mengabarkan tentang kejadian tersebut. Dan Rasulullah SAW mengatakan, manubtuliya min hadhil banat syai'un fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang ditimpakan ibtila, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab dari anak-anak wanita-wanita itu, kemudian dia berlaku baik kepada mereka, maka jadilah anak-anak tersebut menjadi sitar, menjadi tameng antaranya dari api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam lafaz Imam Muslim disebutkan oleh Rasulullah SAW, Inna Allah qad awjaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuknya surga, atau Allah Subhanahu wa taala telah melepaskannya dari azab neraka. Keutamaan untuk menjaga anak wanita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai hadis yang jadi acuan kita pada hari ini, disebutkan 2 anak wanita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan anak-anak wanita, jika seandainya dia memiliki lebih. Di dalam hadis yang pertama dahulu, kita juga temukan hadis pertama kali kita bertemu, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang didahului oleh 3 dari anak-anaknya dan dia bersabar, kemudian tidaklah anak-anak tersebut kecuali menjadi hijab baginya dari neraka. Datang seseorang wanita berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wasnain, 2 bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW katakan wasnain, dan juga 2. Disebutkan oleh rawi hadis, jika seandainya ada yang mengatakan kepada Rasulullah SAW 1, niscaya Rasulullah SAW juga akan menyebutkan 1. Dan itu didukung oleh riwayat yang dia dhaif, diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullah di Mu'jamul Kabir dan Al-Kharaiti fi Makarimil Akhlaq, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man kanat lahu bintun, barang siapa yang mempunyai seorang anak gadis, fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha, kemudian dia ajarkan, kemudian dia memperbagus cara mengajarkannya, wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha, kemudian dia didik, kemudian dia bagus cara mendidiknya, wa asbagha 'alaiha min ni'amillahi 'alaiha, kemudian dia limpahkan kepada anak gadisnya tersebut dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya, kanat sitran wa hijaban minan nar, tidaklah kecuali anak gadis tersebut menjadi hijab, menjadi sitar baginya nanti dari azab neraka.
Ini hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan mendidik anak. Maka berbahagialah bagi para akhwat yang telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi mereka untuk telah berkeluarga. Sesungguhnya berkeluarga bukan hanya menyelesaikan permasalahan nafsu syahwat, akan tetapi berkeluarga mempunyai tujuan yang sangat besar lebih dari hal itu. Berkeluarga di samping dia adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan, mematahkan nafsu syahwat, di samping dia adalah tempat berbangganya Rasulullah SAW kepada semua nabi dan semua rasul. Maka sesungguhnya berkeluarga adalah hak dan kewajiban. Berkeluarga adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap muslim dan muslimah, setiap ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Makanya seharusnya tidaklah seorang wanita menikah kecuali dia mengerti dan memahami hakikat berumah tangga, hakikat menjadi seorang ibu rumah tangga. Karena banyak kaum muslimin dan muslimat yang hanya bisa melahirkan, yang hanya bisa membuat anak, akan tetapi tidak bisa mendidik anaknya. Sehingga keutamaan mendapatkan kebersamaan bersama Rasulullah SAW di surga, keutamaan menjadikan antaranya sitar dari azab neraka, tidak dia peroleh. Kenapa? Karena tidak mengerti cara mendidik dan tidak mengerti cara menterbiah anak, dan melalaikan dari apa yang Allah telah amanahkan kepada kita semua dari anak-anak yang didik tersebut. Di satu sisi lain, bahwa anak adalah fitnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja saya turunkan judul ini agar setiap kita mempunyai gambaran yang cukup luas tentang tanggung jawab seorang ibu di dalam rumah tangganya. Sehingga jangan ada lagi terpikir oleh seorang wanita yang salihah, yang mengerti akan kewajiban agamanya, yang mengerti akan hak yang Allah telah tetapkan kepadanya, bahwa mengurusi rumah adalah pekerjaan yang remeh dan sia-sia. Dia pekerjaan berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW menjanjikan pahala yang sangat besar, yang mungkin tidak diperoleh oleh laki-laki di luar dengan segala keletihan yang mereka berikan, segala tenaga yang mereka curahkan di luar tidak diperoleh sebagaimana diperolehnya oleh seorang wanita di rumahnya. Kenapa? Karena keutamaan seorang wanita tinggal di rumah, mendidik anaknya dan bersabar atas didikan tersebut adalah pahala yang sangat besar. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, "Ana wa huwa kahatain." Saya dengannya begini di surga. Dekat sekali. Dekat. Dan yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, siapa itu yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha? Seorang janda. Di samping dia harus mendidik anaknya dengan didikan agama yang baik, dia harus pontang-panting mencari rezeki di luar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha qad aujaba lahal jannah." Sungguhnya Allah telah mewajibkan untuknya surga. Dan dari keanehan di dalam banyak sejarah, bahwa keberhasilan anak dididik di tangan janda-janda yang seperti ini. Kenapa? Kenapa banyak ulama-ulama dikeluarkan dari tangan janda-janda yang tidak mempunyai suami? Kenapa para ulama dilahirkan banyak dari tangan
dari seorang tangan seorang ibu tanpa ayah bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena sebenarnya wanita adalah perkasa dan kuat. Wanita mampu untuk berbuat tanpa pun laki-laki. Ini dia Rasulullah SAW meninggal. Kedua orang tuanya bukan hanya janda ya, artinya anak yatim. Ini dia ulama-ulama besar. Imam Malik rahimahullah ta'ala. Siapa yang menjadikan Imam Malik Imam Darul Hijrah, imam yang paling besar di kota Madinah pada zamannya? Imam, salah satu imam mazhab yang 4, ibunya yang menjadikan. Ibu yang telah ditinggalkan oleh ayahnya. Pagi-pagi subuh ibunya telah memandikan Imam Malik. Kemudian dia rapikan baju anaknya tersebut, kemudian dia tepuk punggung anaknya, kemudian dia katakan, berangkatlah wahai anakku, ambil semua ilmu Rabi'atul Ra'i, gurunya Imam Malik. Ambil semua ilmunya, jangan sisakan sedikit pun. Dari mana datang kesemangat seperti ini? Dari rasa tanggung jawab dari seorang ibu tadi, bahwasanya dia sekarang sudah menduduki bukan hanya sebagai seorang ibu, kan, tapi juga sebagai seorang ayah yang harus mencari nafkah dan semacamnya. Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis. Siapa yang menjadikan dia Sufyan? Ibunya. Apa kata ibunya? Berangkatlah nak penuntut ilmu, biar aku cukupkan makanan dan biaya sekolahmu dengan pintalanku. Dengan pintalanku. Dan itu Sufyan Ats-Tsauri. Guru Imam Malik yang saya sampaikan tadi, Rabi'ah Ar-Ra'i. Siapa yang membesarkan Rabi'ah Ar-Ra'i? Dialah ibunya. Ibu yang telah ditinggalkan oleh suaminya berpuluh-puluh tahun. Adalah di Madinah seorang gadis dipinang oleh Abdurrahman, seorang pemuda yang gagah, Ibn Farrukh. Abdurrahman bin Farrukh meminang seorang gadis yang berada di kota Madinah. Setelah beberapa bulan menikah, tibalah panggilan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah sang pemuda ini bernama Abdurrahman, meninggalkan istrinya bersama janin yang ada di dalam perut istrinya. Kemudian di dalam perpisahan tersebut dia wasiatkan agar harta yang dia tinggalkan bisa dia jaga. Kemudian berangkatlah Abdurrahman bin Farrukh ke Sagar, perbatasan dari perbatasan negara Islam melawan negara kufar. Perbatasannya dia berangkat Sagar. Akan tapi keberangkatan tidak 1 bulan 2 bulan. Keberangkatan yang sangat panjang sampai berlalu 25 tahun. Abdurrahman bin Farrukh meninggalkan istrinya, belum pernah melihat wajah anaknya. 25 tahun kemudian, di malam hari datanglah si penunggang kuda yang sudah berumur tua menuju kota Madinah. Sesampainya di Madinah, dia tidak ragu lagi menuju sebuah rumah yang sudah lama dia kenal. Ketika dia masuk, karena dia merasa bahwa rumah tersebut adalah miliknya, dia dicegat oleh seorang pemuda. Kemudian diusir dan diangkat, dan mereka berdua berkelahi. Apa kata sang pemuda? Wahai orang tua, beraninya engkau masuk ke dalam rumahku. Apa kata orang tua? Ini rumahku. Beraninya engkau memukulku, wahai anak muda. Terjadi keributan di malam hari itu. Datanglah wanita tua keluar dari rumahnya, melerai sang pemuda dengan orang tua. Wanita tersebut mengatakan, wahai anakku, dia adalah ayahmu Farrukh. Wahai Abdurrahman bin Farrukh, inilah anakmu. Inilah anakmu. Bertemu setelah 25 tahun berpisah dengan istri dan anaknya, yang sekarang sudah menjadi pemuda yang gagah.
bertemuan yang sangat luar biasa pada malam itu. Besok harinya subuh, setelah mereka tidur, hari yang ternikmat mereka lalui, hari yang paling bahagia mereka lalui bertiga, bersiaplah Abdurrahman bin Farrukh berangkat ke Masjid Nabawi. Pertama kalinya masjid setelah 25 tahun belum dia pernah injak. Masjid yang 2 rakaat dilakukan lebih mulia daripada 1000 rakaat di masjid-masjid yang lain. Sampainya di Masjid Nabawi, seperti biasa, bahwa setelah salat subuh diadakan halaqah-halaqah ilmu. Maka berhentilah Farrukh di sebuah halaqah yang sangat besar. Dan dilihatnya seorang ulama besar dari kejauhan, karena posisinya sangat jauh dari tempat sang guru. Kemudian setelah mendengar sejenak, berkatalah Farrukh kepada teman sebelahnya. Dia berkata, "Wahai fulan, siapa gerangan guru yang duduk di bawahnya puluhan yang menggunakan tailasan?" Tailasan adalah kopiah yang tinggi digunakan oleh ulama-ulama terkenal di Madinah. Menunjukkan bahwa murid-muridnya adalah ulama-ulama besar yang duduk di bawahnya dan dia tinggi dan dia mengajarkan. Apa kata kawan duduknya? Subhanallah. Apakah engkau orang baru di sini? Maka dia jawab, ya. Sudah 25 tahun saya berpisah dari kota Madinah. Apa kata teman duduknya? Ketahuilah, dialah Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i. Farrukh tidak mengetahui siapa itu Rabi'atul Ra'i. Setelah selesai mendengarkan kajian, pulang dia kembali ke tempat istrinya. Setelah sarapan dan semacamnya, sang suami bertanya kembali tentang harta yang dia tinggalkan 25 tahun yang lampau. Nah, apa kata sang istri? Wahai suamiku, apakah engkau tadi subuh mendengar pengajian? Iya, saya mendengar pengajian. Saya melihatnya. Masya Allah, kajian yang sangat luar biasa. Dihadiri oleh ribuan murid. Apa kata istri tersebut? Bagaimana jika seandainya Allah gantikan harta yang kau tinggalkan tersebut dengan anak yang duduk seperti duduknya ulama yang engkau lihat tadi subuh? Apa katanya? Wahai istriku, jangankan harta yang aku tinggalkan itu sebagai penggantinya, dunia dengan segala isinya saya rela. Saya rela, saya mau. Apa kata istrinya? Ketahuilah wahai suamiku, bahwa yang duduk tersebut adalah anakmu, dengan harta yang engkau infakkan terhadapku. Telah saya tunaikan amanahmu dan telah saya letakkan sesuai dengan posisinya. Semua harta yang engkau berikan kepadaku tersebut, aku peruntukkan untuk pendidikan anakmu tersebut. Maka dialah Rabi'atul Ra'i, imam dari hijrah, guru besar Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi begitu besarnya kedudukan seorang ibu dan seorang wanita di dalam mendidik anaknya, maka seharusnya hal ini harus dimengerti oleh setiap muslim dan muslimah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat anak dan semacamnya. Di dalam mendidik anak ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang ibu. Di antara sifat tersebut saya tidak menyebutkan semua sifat, akan tetapi sebagian sifat saja yang penting. Yang pertama adalah kesalehan. Seorang pendidik, seorang ibu, seorang murabbiyah, hendaklah dia saleh pada dirinya, sehingga mewarisi saleh tersebut terhadap anak-anaknya. Kesalehan tersebut harus ada pada setiap ibu. Jika seandainya ingin
pendidikan kita berhasil pada anak-anak, kita harus saleh, baik. Kesalehan ini sering dilakukan oleh salaf. Apa kata sebagian salaf? Wahai anakku, ketahuilah berapa banyak salat aku tambahkan demi pengharapan kebaikan terhadap dirimu. Berapa banyak salat aku tambahkan. Aturan saya tidak melakukan salat lagi, akan tapi demi kebaikan engkau aku melakukan salat lagi. Kesalehan orang tua akan mengakibatkan anak saleh secara umum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman, maka kami ikuti penerus-penerus mereka, kami ikuti generasi-generasi mereka, kami ikuti keturunan mereka, yaitu keturunan orang-orang yang beriman dengan iman yang serupa. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami jadikan keturunan mereka tersebut menyusul orang tua mereka. Sesungguhnya anak singa tidak akan bisa menjadi singa kecuali keluar dari ibu singa. Dzaka syibilu min dzakal asad, kata orang Arab. Anak singa yang baru lahir, dia keluar dari induk singa. Tidak akan pernah sesuatu yang baik kecuali akan mengeluarkan yang baik. Lebah yang baik mengeluarkan madu yang baik yang serupa. Akan tetapi sesuatu yang bengkok dia tidak akan pernah mengeluarkan sesuatu yang lurus. Rasulullah SAW mengatakan, "Iyyakum wa khadra'ad diman." Jauhilah oleh kalian memilih seorang wanita yang cantik. Iyyakum wa khadra'ad diman. Dikatakan oleh para sahabat Rasulullah, apa itu khadra'ud diman ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, imra'atun jamilah fi manbati su', seorang wanita cantik di lingkungan yang buruk, di keluarga yang buruk. Fa innal irqa dassas, sesungguhnya gen itu meniru, mengalir, menurun. Jika seandainya dia mempunyai gen yang baik, maka akan mengalir kebaikan. Jika seandainya gen itu tidak baik, maka dia akan mengalir keburukan. Ini yang dipahami oleh seorang mulham seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia berjalan dari rumah ke rumah, dari rumah rakyatnya, kemudian dia mendengar dialog seorang gadis belia dengan seorang ibunya. Apa kata ibunya? Wahai anakku, cepatlah ambil air. Cepatlah ambil air, kita aduk dan kita campur air tersebut dengan susu agar banyak jumlah susunya. Kiranya sang ibu menjual susu. Apakah dikata gadis tersebut, wahai ibu, bukankah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah memerintahkan kita dan melarang kita untuk mencampur air dengan susu? Maka apa kata ibu tadi? Didengar oleh telinga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di luar rumah. Apa katanya? Wahai anakku, sesungguhnya Umar tidak melihat kita. Sesungguhnya Umar tidak melihat kita. Apa kata sang gadis? Katakannya, ya ummah, law kana Umar la yarana, fa inna Rabba Umar yarana. Wahai ibuku, jika seandainya Umar tidak melihat kita, maka sesungguhnya Rabb Umar melihat kita. Apa yang terdetik di hati Umar? Umar melonjak, kegirangan. Maka dia kumpulkan anaknya semuanya. Dia kumpulkan semuanya. Abdullah, Asim, Ubaidillah, semua anak-anaknya yang laki-laki dikumpulkan. Apa kata Umar? Anak-anakku semua, saya mendapatkan mutiara. Saya mendapatkan mutiara.
Apa itu wahai ayah? Saya dapatkan gadis yang saleh, maka nikahilah dia. Siapa di antara kalian yang ingin menikahinya? Semuanya tertunduk diam, semuanya terpaku. Apa kata Umar menghardik anak-anaknya? Jika seandainya tidak ada di antara kalian yang mau mengambil gadis tersebut, maka ayah kalian yang akan maju. Maka berkata Asim, saya wahai ya abata. Berkata Asim, saya wahai ayah, pinangkan dia untuk saya. Maka datanglah Umar kepada ibu tersebut meminang gadis yang salihah. Apa hasilnya dari pernikahan yang gen salih tersebut? Gen Umar bertemu dengan gen wanita salihah tersebut. Hasilnya keluar seorang cucu bernama Umar bin Abdul Aziz, Khalifatul Rashid. Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz, neneknya adalah wanita gadis yang salihah tersebut. Gadis pemeras susu onta yang dijual oleh ibunya. Lihat bagaimana kesalehan diwarisi nantinya oleh anak keturunan kita. Makanya di dalam cerita perjalanan Musa dan Khidir, Allah Subhanahu wa taala memberkati dan memberi berkah kepada anak-anak yatim, dua anak yatim dengan kesalehan orang tuanya. Di dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madainati wa kana abawahuma mu'minain. Adapun dinding yang saya bangun wahai Musa, sekalipun penduduknya tidak mau menjamu kita, memberi makan kita, tetap saya bangun dinding untuk salah satu penduduk di antara mereka yang penduduk yang tidak mau menjamu tersebut, yaitu Khidir. Ketika dia datang pada satu kaum minta jamu, tidak ada yang mau menjamunya. Tiba-tiba dia lihat oleh Musa, Khidir sedang membangun dinding di rumah salah satu penduduk rumah yang menolak Musa dan Khidir. Menjadi pertanyaan oleh Musa, kenapa engkau bangun di saat mereka tidak menjamu engkau? Apa kata Khidir? Adapun dinding yang saya bangun ini wahai Musa, maka dia adalah milik dua anak kecil yang yatim. Adalah kedua orang tua mereka saleh. Maka tahtahu kanzul lahuma, bahwa di dalam dinding tersebut ada harta karun yang Allah sengajakan nantinya Allah bukakan ketika mereka dewasa. Allah simpankan. Saya sengajakan, saya tutup harta karun ini nanti setelah mereka besar, biar mereka yang memecahkan dinding yang saya bangun ini. Kenapa Allah berikan harta karun ini? Karena kesalehan kedua orang tuanya. Lihat, bagi ibu-ibu bagaimana kesalehan berpengaruh pada anak dan semacamnya. Sifat yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang murabbi adalah ar-rifqu, lembut. Di dalam hadis disebutkan maka ar-rifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan diletakkan pada sesuatu kecuali akan memperbagusnya. Dan tidaklah kekerasan diletakkan pada sesuatu kecuali akan mengotorinya. Kelembutan dimanapun diletakkan maka dia akan memperbagus orang tersebut. Terutama di dalam masalah mendidik anak, hendaklah lemah lembut. Jangan biasakan ucapan-ucapan yang kotor, yang keras. Jangan biasakan memukul, terutama memukul muka. Jangan biasakan menghardik. Jangan biasakan sesuatu yang tidak layak disampaikan kepada anak. Tapi ucapkanlah dengan ucapan yang lembut. Yang ketiga, tafarruh. Fokus di dalam mendidik anak. Mendidik anak hendaklah fokus. Karena tugas yang paling berat adalah membentuk seseorang. Paling berat. Dan yang paling berhak dibentuk seseorang tersebut adalah anak kita. Dari darah daging kita. Akan tapi bekerja di luar, masuk jam 8 keluar jam 5 itu pekerjaan yang mudah. Murah.
Dan kadang-kadang pekerjaan yang berat ini kita korbankan demi untuk mendapatkan gaji 1.600.000, 1.500.000 dan semacamnya. Yang ujung-ujungnya juga pendidikan anak, membentuk jiwa anak dan semacamnya kita berikan kepada pembantu yang tidak mengerti tentang din, tidak mengerti tentang pendidikan, tidak mengerti tentang tarbiyah, yang biayanya tidak kalah dengan biaya yang kita cari di luar rumah. Pembantu, tukang asuh anak kita gaji 700.000, yang tukang cuci pakaian anak kita gaji 700.000, sudah hampir sama dengan gaji kita di luar. Kenapa maunya wanita kerja di luar? Mesti ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Padahal untuk mendidik anak tidak, apalagi di zaman sekarang ini, tidak bisa kalau tidak fokus. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita berbicara tentang ulama-ulama besar. Cukuplah ulama-ulama di Indonesia saja. Siapa yang mendidik Buya Hamka? Kalau bukan ibunya yang fokus bekerja di rumah. Seorang ibu dari ibunya Buya Hamka bukan seorang wanita kurir. Saya katakan wanita kurir, bukan wanita karir. Karena wanita yang bekerja di luar, dia wanita kurir. Bekerja untuk orang lain. Sebutkan kepada saya wanita kurir yang bisa mencetak generasi, yang bisa mengeluarkan seperti Agus Salim, Muhammad Nasir, Hamka dan semacamnya. Semua mereka keluar dari ibu yang hanya fokus dalam rumah tangga. Apalagi kita berbicara tentang Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah. Atau kita berbicara tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Adalah dari ibu-ibu yang hanya mengerti tentang pendidikan anak. Ini dia Muaz ibn Afra. Ayahnya sudah lama meninggal, Muaz bin Afra dengan Muaz bin Amr bin Jamuh. Ketika perang Badar, datanglah anak bujangan ini, anak umur masih 13 tahun, 12 tahun. Anak kecil, belum baligh. Hadis itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa katanya? Wahai paman, wahai om, tunjukkan saya yang bernama Abu Jahal. Tunjukkan saya mana Abu Jahal tersebut. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kalian masih kecil, untuk apa oleh kalian? Wahai paman. Jelas kalau seandainya zaman dahulu panggilan paman, kalau sekarang om. Om, kami ingin mendapatkan darahnya. Maka ditunjukkan oleh Abdullah bin Mas'ud, itu dia. Maka mereka pun, yaitu Muaz bin Afra dengan Muaz bin Abdullah bin Jamuh, dari seorang satu ibu, kakak beradik ini, beda ayah, melesat bagaikan busur keluar dari panahnya mengejar Abu Jahal. Amr bin Hisham, Abu Jahal namanya Amr bin Hisham, melesat, kemudian terbunuhlah oleh kedua tangan anak tersebut. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang. Apa kata mereka berdua? Kata Muaz, ya Rasulullah, kami telah membunuh Amr bin Hisham, Abu Jahal. Kami telah membunuhnya. Apa kata Rasulullah SAW? Mana pedang kalian? Coba lihat mana yang berdarah. Dilihatnya kiranya kedua-duanya berdarah. Yaitu kedua pedang-pedang tersebut berdarah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya udah, berarti kalian berdua yang membunuhnya. Ibunya ini seorang wanita.
mendidik anaknya seperti Mu'adz. Makanya di dalam dunia pendidikan, kepercayaan diri hal yang sangat penting ditanamkan kepada anak-anak. Dan kebetulan kita di Indonesia ini, kita dilahirkan di suatu bangsa yang memang fitrahnya tidak punya kepercayaan diri. Ibu-ibu, saya